Halo coy, selamat siang ya. Kalau di jam gue sih siang nih, tapi nggak tahu uploadnya nih jam berapa, nggak tahu juga nih. Oke, jadi gue mau sedikit cerita sepekan belakangan ini gue sok-sokan ya atau gaya-gayaan mengamati musik klasikal ya. Dan akhirnya gue sedikit ngorek-ngorek tentang si Ludwig van Beethoven. Wah gila, dia sih musisi gokil, jenius banget. Kisahnya itu sangat inspiratif ya. Jadi buat teman-teman yang mengira seorang Ludwig van Beethoven itu terlahir jago, salah banget men. Dia terlahir ya seperti layaknya manusia biasa lah gitu. Maksudnya bukan terlahir langsung jenius gitu. Jadi orang nggak ada yang terlahir langsung tiba-tiba bisa main piano, bisa main gitar, bisa main alat musik apapun, ya nggak ada men gitu. Asal lo tahu itu latihannya itu gokil banget gitu. Cara dia latihan, cara dia untuk mencapai sebuah kemahiran dalam bermusiknya itu kacau banget gitu. Soalnya bokapnya itu emang terobsesi menciptakan anaknya itu pada zamannya dia terobsesi anaknya pengen dijadiin seorang Mozart. Mungkin teman-teman banyak yang kenal Mozart juga nih. Jadi di era itu Mozart udah sangat terkenal, komponis jago lah gitu si Mozart, dan bokapnya itu terobsesi gitu biar anaknya itu bisa seperti Mozart gitu. Jadi digembleng latihannya gila-gilaan gitu. Dia latihan piano itu hampir semasa kecilnya itu cuman dihabisin buat latihan piano gitu. Lebih parahnya lagi, kalau dia lagi males latihan piano itu diomelin habis-habisan, digebukin men gitu. Malah dia dikurung di gudang ya, katanya dikurung di gudang, suruh buat latihan main piano doang gitu. Dan dia nggak boleh tidur sampai bener-bener harus latihan piano gitu. Kalau dia mainnya salah digebukin, bener-bener digebukin men. Jadi kayak lo pada yang latihan baru 15 menit udah bilang capek dan mengharapkan bisa jago, ayam kali jago men. Seorang Beethoven aja latihannya itu anjir parah banget. Dan yang bikin inspiratif lagi, dan ternyata emang usaha itu nggak akan mengkhianati hasilnya gitu. Dengan latihan keras itu akhirnya dia bisa melakukan pertunjukan ya. Dan emang sih kisahnya itu agak-agak dalam tanda kutip agak-agak kotor ya kisahnya si Beethoven itu gitu. Apalagi dia emang terobsesi banget sama Mozart. Yang si Mozart itu mengawali debut pertamanya untuk ngadain semacam konser gitu ya, recital ya kalau kata orang ya, di umur 6 tahun gitu. Tapi si Mozart di umur 6 tahun, tapi si Beethoven itu dia baru bisa itu di umur 8 tahun. Tapi bokapnya itu emang bangke kan bokapnya itu ngebohongin publik bahwa umurnya Beethoven itu 6 tahun padahal dia 8 tahun gitu. Emang banyak cara-cara kotor gitu waktu kejadian dia gitu. Dia sukses akhirnya gitu pas di umur 8 tahun, tapi di konsernya dia bilang anak ajaib berusia 6 tahun ya, kayak gitu. Dia terobsesi banget sama si Mozart ya. Sampai pada suatu ketika ya udah berjalan. Yang bikin kerennya sih di umur dia yang 30 tahunan sih, dia udah mulai kehilangan pendengarannya ya. Cuman belum total ya, belum 100% nggak bisa dengar gitu. Baru mulai tuli tuh di umur 30 tahunan gitu. Ya gara-gara pendengarannya udah mulai berkurang, ya agak-agak terganggu. Apalagi namanya kita main musik, apa sih gitu yang bener-bener kita perlukan ya pasti bisa denger main musik bisa denger gitu. Nah dia udah mulai berkurang, buat dia membuat si Beethoven itu mulai kacau gitu. Pertama depresi, stres yang pasti. Terus namanya kuping kita dengernya udah mulai berkurang kan, otomatis kita ngomongnya teriak-teriak ya. Ya di situ dia dikenal sebagai orang yang temperamen, soalnya dia suka seperti marah-marah, teriak-teriak ya, padahal gara-gara pendengarannya berkurang gitu. Jadi ngomong ke orang dengan nada-nada yang keras sebenarnya supaya dia bisa dengar gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, di
umur hampir 40-an ya, 40-50-an gitu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, ya gue baru sepekan belakangan ini sih mengamati ya, mempelajari lah. Bener-bener hilang pendengarannya, bener-bener hilang total itu di umur hampir 50 tahunannya gitulah. Di umur segitu, tapi dia tetap nggak menyerah men. Yang kerennya dia nggak nyerah gitu. Kehidupannya itu tragis banget. Dia bener-bener nggak bisa dengar, tapi dia tetap semangat bermain musik, mengkompos musik-musik gitu. Sampai yang kerennya sih, dengan keterbatasan dia itu dia tetap berkarya ya. Pianonya itu sampai kan piano, dia main piano ya. Pianonya itu dipotong kakinya men, diletakin di apa namanya, di lantai. Nah dia dengerin tuh supaya kedengeran gitu. Kupingnya ditaruh di lantai, dia dengerin dia main gitu. Dia masih ciptain musik-musik gitu. Wah itu yang keren gitu. Dia udah nggak bisa dengar tapi dia tetap pengen main musik. Dan di akhir hayatnya itu, wah di akhir hayatnya dia itu bener-bener miskin men. Jadi lu jangan kira di zaman itu musisi itu nggak kayak sekarang ada royaltinya. Di zaman itu ya cuman dikenal doang men, cuman pengakuan doang yang dia dapat gitu. Cuman kecintaan dia bermusik itu yang sangat keren gitu. Sampai di akhir hayatnya dia masih ciptain banyak lagu, dan akhirnya lagu-lagu dia banyak banget yang temen-temen kenal gitu. Pasti banyak banget yang lo kenal gitu. Lo boleh search aja di YouTube nih atau di googling aja gitu lagu-lagu The Best Louis van Beethoven gitu. Nah itu jadi intinya gini men, dibalik cerita yang tadi gua kasih tahu lo ya, singkat ya, cerita singkat yang gua kasih tahu ke lo ya, ya bahwa kalau lo mau main musik, lo mau bagus main musik, mau jago ya, kalau kata anak zaman sekarang mau jago, nggak ada yang instan men. Semua butuh pengorbanan gitu, semua butuh latihan yang keras gitu, butuh pengorbanan yang parah, latihan yang keras gitu. Lo nggak bisa nyalain situasi gitu. Dia enak nih si Louis van Beethoven, emang terlahir jenius, terlahir jago. Enggak men, kita terlahir sama aja semua gitu. Cuman dia itu mau latihan keras, dia nggak mau kalah sama keadaan gitu. Kalau dia mau nyerah sih pasti bisa aja gitu. Dia udah tuli men, nggak bisa denger gitu, apalagi yang dia kejar gitu. Tapi dia nggak mau kalah sama keadaan, dia mau berlatih keras. Akhirnya dia tunjukin dengan karyanya yang masterpiece, yang semua orang pasti kenal sama dia gitu. Jadi nggak ada lah ceritanya lah lo mau jago dalam semalam gitu. Nggak ada yang instan men, semua harus latihan gitu. Jadi kalau lo mau mainnya bagus, latihan men, latihan. Nggak ada yang instan. Indomie doang instan men, mie goreng doang instan. Kalau lo mau bagus, latihan yang keras dan tekad yang keras. Terus jangan pernah nyalain keadaan, karena dalam keadaan terpuruk apapun, kalau lo emang niat lo pengen bisa mainnya bagus, pasti tetap bisa gitu. Jangan bilang gua nggak ada gitar nih, gitar gua nggak enak atau ini ya. Nggak ada alasan men. Yang penting tetap semangat. Oke?